Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat bagi seorang mukmin lebih dari husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Waliyus salihin. Syahadatan narju biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan rasuluhu khairul khalaiqi ajma'in. Qaidul gurril muhjilin wa imamul muttaqin wa qudwatul amilin wa sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengharamkan wajah-wajah para ikhwah yang penuh tawadhu, wajah yang selalu sujud dan tunduk dari api neraka. Ayul ahbab fillah rahimakumullah, fa innahu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Husnul khuluq bagaikan sebuah bangunan yang dibangun oleh para nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan ini. Maka bangunan akhlak tersebut menjadi sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena agama tanpa akhlak ibarat pengadilan tanpa hakim. Demikian pula akhlak tanpa agama adalah sia-sia. Al-khuluq lughatan wasajiyya wattaba. Akhlak secara linguistik adalah perilaku, perangai, dan kebiasaan. Agama adalah gambaran batin manusia, sedangkan gambaran luar manusia adalah akhlaknya. Oleh karena itu, salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahdini bi khuluqil hasanat. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik. Sedangkan akhlak secara terminologi adalah ibaratun an hayatin fi nafsi rasikhatin. Akhlak secara istilah adalah sebuah ungkapan dari sebuah keadaan di dalam jiwa yang mantap. Tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin, yang mengeksploitasikan perbuatan-perbuatan dengan begitu mudah dan enteng. Min ghairi hajatin ila fikrin wala rawiyatin, tanpa membutuhkan kepada pemikiran terlebih dahulu, tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Wa hadhil ayatu imma an tasduru anha af'alun mahmudah, dan keadaan ini ada kalanya mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang terbaik, bisa disebut dengan husnul khuluq. Wa imma an tasduru anha af'alun madmumah, dan ada kalanya keluar dari jiwa ini perbuatan-perbuatan yang tercela yang disebut dengan su'ul khuluq. Ikhwatal Islam, ayyul ahbab fillah, maka muncullah sebuah perbedaan antara al-khuluq wa tahalluq. Apa sih tahalluq? Tahalluq adalah kepura-puraan dan kepalsuan dan tidak berlangsung lama, melainkan kembali kepada asal-usulnya, dan tingkah laku keperpuraan ini tidak disebut berakhlak sampai menjadi kebiasaan dan karakter, yang mana itu dieksplorkan oleh pelakunya dengan mudah dan enteng saja. Orang yang berkata jujur sekali saja tidak bisa disebut
mempunyai sifat jujur. Demikian juga orang yang berbohong sekali saja tidak bisa dikatakan mempunyai sifat berbohong. Maka ada sebuah ungkapan di dalam masalah akhlak ini, al-ibratu bil istimrari fil fi'li hatta yasira taba'an aman fi sulukihi. Yang dianggap berakhlak adalah kontinuitas perbuatannya sampai menjadi sebuah karakter sempurna dalam perilakunya. Maka ketika seseorang hanya melakukan perbuatan terpuji sekali, dia tidak akan mungkin dikatakan mempunyai husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik, sehingga akhlak baik itu menjadi karakter dan kebiasaan dia. Ada orang yang mungkin mengatakan, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak kenal yang namanya tersenyum. Maka saya jawab kepada dia, kalau Anda mau mempunyai sifat tersenyum, maka biasalah untuk tersenyum, maka latihlah, maka usahalah, dan kebiasaan tersenyum itu terus-menerus dilatih akan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter Anda. Maka dalam hal ini, bagaimana sih cara orang supaya dia itu mempunyai akhlak yang mulia? Karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai akhlak yang benar-benar baik, sehingga kita itu benar-benar dididik oleh orang tua kita, kemudian kita dimasukkan kepada pendidikan-pendidikan yang mencetak akhlak kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khuluq? Maka yang pertama, kita belajar dan berlatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innal hilma bittahallum wa man yatasabbar yusabbirullah. Bahwasanya ilmu, orang yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus mau belajar. Demikian juga orang dia kalau mau mempunyai sifat lembut, dia harus belajar bersikap lembut. Dan orang yang belajar sabar, maka Allah akan menjadikannya dia bisa bersabar. Jadi ayat akhwafillah, untuk ingin menjadi orang yang mempunyai sifat, mempunyai akhlak yang baik, perlu adanya latihan dan dilatih, usaha dan usaha. Namun di samping kita adanya usaha, kita tidak melupakan bahwasanya di sana Allah sebenarnya adalah sang pemilik akhlak yang mulia tersebut. Allah lah yang memberikan akhlak yang baik kepada kita sebenarnya. Maka satu sisi yang tidak boleh kita lupakan adalah yang nomor dua, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberi rezeki dan berkahnya, kita mendapatkan akhlak yang terpuji, mendapatkan husnul khuluq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa agar supaya kita mempunyai akhlak yang baik. Yang diantaranya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa anta maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaannya dan sucikanlah jiwa ini. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini, dan Engkau adalah sang wali jiwa ini, dan Engkau adalah sang pemilik jiwa ini. Sebagaimana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan wujud ini, baguskan bentuk tubuh ini, maka baguskanlah pula akhlak ini. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, bimbinglah kepadaku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniya illa anta. Yang tidak akan bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau.
wasrif anni sayyi'aha, ya Allah palingkanlah dariku dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa memalingkan dariku dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Ikhwatal Islam ayyuhal ahbab fillah rahimakumullah. Untuk itulah seorang hamba harus memohon kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan berkahnya, memberikan rezekinya, yaitu husnul khuluq. Karena akhlak yang buruk akan benar-benar mengunduli amalan kebaikan dan menggerutinya. Na'udzubillahi min dzalik.